Masyarul muslimin rahimakumullah. Jadi puasa itu sebenarnya adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita, karena kita diproses, dicetak dalam 1 bulan itu supaya menjadi orang yang takwa. Nah, kita mencoba melihat tanda-tandanya orang takwa itu kayak apa sih? Apakah hanya sebutan saja ataukah memiliki ciri-ciri? Ini juga penting, harus kita ketahui. Kalau tidak cocok kita rubah nanti. Karena Quran itu adalah akhlaknya Rasulullah. Jadi kita cocokkan kemauannya Quran dengan kemauan kita. Kita dicocokkan kepada Quran. Itu baru percaya kepada kita. Sebutkan dengan yang Quran surat Nur ayat 51. Innama kana qaulal mu'minina, sak temene ucapane wong mukmin idza tu'u ila Allahi, nalikane den seru marang aturane Allah wa rasuli lan aturane Rasulullah, liyahkuma bainahum supaya ngukumi ing antarane dhewe kabeh, ayyaqulu ing yen to dheweke padha ngucap sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Artinya apa? Orang beriman itu ketika diseru kepada aturan Allah, wis gandengannya, nggih ya Allah, kula patuh. Walaupun itu berat. Kalau kita itu kadang-kadang kita berat kan enggak gelem. Akhirnya kalau enggak gelem akhirnya dikafiri. Milih sing enteng-enteng, sing nikah sing wayu cocok. Milih ngoten baru. Kalau kita terjadi seperti itu, apa yang terjadi? Itu artinya kita mengimani sebagian isi kitab dan mengkufuri sebagian isi kitab yang lain. Yang itu tidak dibolehkan oleh Allah. Dan itu akan dilaknat, akan dikembalikan kepada seberat-beratnya siksa pada hari kiamat. Maka menjadi orang iman itu sebenarnya ya apa yo enteng ya. Apa yo pantes bayaran swarga. Tapi kalau kita niati melaksanakan aturan Allah itu walaupun berat dengan dasar iman, mantap. Saya itu pernah pergi haji itu, saya melihat ada teman saya itu nangis. Tak kira nangis mengelapo. Tiba nangis itu ke haji itu suworo. Malah aku sak ngono doe cik soro nih. Tapi kalau didasari dengan iman, beda. Soro nih kaya apa? Dia akhirnya apa? Mengeluh kepada Allah. Saya lakukan semua ini, saya berkorban harta saya, berkorban jiwa saya, berkorban tenaga saya, berkorban waktu saya, hanya untukmu ya Allah. Nangis seger, imannya bertambah. Nah, ini mengenai kabeh niku nek didasari dengan iman luar biasa. Jadi tandanya orang beriman itu nek diseru nang aturane Allah wis gak ada kenyang. Nggih ya Allah, kula manut. Wa ulaika humul muflihun, wong kang kaya ngono iku wong sing bejo, muflihun, beruntung. Nah, ini gambaran di dalam Quran surat 24 ayat 51, cirine wong iman kaya ngene. Jadi kalau awak dhewe ditari aturan Allah asik kenyang tambah. Nek asik kenyang dirubah, gak usah kenyang. Aturan Allah niku kata. Kalau paham kita itu rata-rata kan pahamnya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Islam memang ngono tok. Lain-lain itu apa? Bukan Islam. Quran ini isinya 6.606 ayat. Di sini mboten ngoten tok. Kawata. Larangannya termasuk iman sebagian kitab, kafir sebagian kitab tidak boleh. Menyembunyikan agama juga nggak boleh. Maka seorang mubalek ini sebenarnya juga berat. Jangan menyembunyikan agama, sampaikan agama itu dengan sebenar-benarnya. Kalau kita sampaikan agama itu, ya kita juga akan terbelah nanti. Misalnya kita meluk Islam. Islam itu kayak apa sih? Nah, kalau dalam dunia akademik itu namanya studi agama. Nah,
Nah, saya dulu itu yang mengajar saya studi agama itu Profesor Sa'ad. Sekarang jadi pimpinan wilayah itu. Karena dengan materinya materi tafsir Quran. Ya. Mempelajari Islam itu ada dua model. Yang pertama adalah normatif. Metode normatif mempelajari agama dari sumber teks aslinya. Yang kedua adalah mempelajari agama dengan historisitas. Mempelajari agama dengan melihat perilaku pemeluk agama itu. Sehingga dulu itu tahun 2008 itu ada namanya seorang parlemen di Belanda bernama Geert Wilders membuat sebuah film yang namanya film itu Fitnah. Dia mengemukakan bahwa ajaran Islam itu ajaran teroris. Pada waktu itu teror, meledakan apa-apa itu. Sehingga disimpulkan begitu. Nah, kita sudah ngerti. Geert Wilders ini bagaimana cara mempelajari Islam, cara mengenal Islam. Berarti dia mengenal Islam tadi dengan metode historisitas, melihat perilaku umat Islam itu saja. Tapi perilaku umat beragama itu belum tentu benar. Gak bisa salah, bisa benar. Jadi kalau kita memiliki ilmu itu sebenarnya gampang. Tapi kalau menormatif mempelajari agama itu dari sumber teks aslinya, kalau Quran sumbernya adalah Quran dan hadis. Kalau kita pelajari Quran dan hadis akan kita ketemukan tiga ajaran besar. Satu tentang akidah, tentang syariah, dan tentang akhlak. Nah, akidah ini bicara tentang keimanan. Makanya yang digarap oleh Nabi dulu ketika di Mekah, ya keimanan ini, karena keimanan itu adalah sebuah pondasi. Kalau kita bangun masjid misalnya, apa yang digarap dulu? Pondasinya. Kalau pondasinya kuat, dimpaki barangnya abot, kuat. Agama juga begitu. Bangunan Islam, kalau pondasinya nggak kuat, balik lugar-lugur ya. Jadi kalau orang itu tidak kuat dalam beragama, jelas pondasinya rapuh. Ya, itu dibangun dulu. Bagaimana supaya untuk memperkuat bangunan-bangunan itu yang digarap dulu adalah akidahnya. Maka diletakkan di ranking pertama. Yang kedua adalah syariat. Syariat itu adalah hukum-hukum yang berhubungan manusia dengan manusia yang disebut hablum minan nas. Dan hubungan manusia dengan Allah yang disebut hablum minallah. Kalau hablum minallah ini biasanya tidak ada masalah. Makanya zaman Belanda pian masih sembahyang orang ngurus, pokoknya jadi melok politik. Itu. Tapi kalau hablum minan nas ini perdagangan hablum minan nas, hukum-hukum yang berkaitan dengan negara hablum minan nas, peperangan hablum minan nas. Ini kalau di negara kita tidak dipakai seluruhnya, yang dipakai cuma apa? Zakat. Ada zakat untuk duit, lainnya tidak ada. Nah, hablum minan nas ini kalau kita terapkan juga jadi masalah. Jadi orang Islam teman-teman ini tadi nurut teori tadi, nek ditawari jawabnya nggih. Nah itu suruh melaksanakan itu bagaimana kita? Jadi ini maju teman-teman asal kena, mundur ya kena. Itu adalah kondisi kita. Maka Islam itu sebenarnya dunia ini beda-beda. Tergantung politiknya. Kalau kita lihat di Brunei itu menggunakan syariat Islam, makmur di sana, orang zakat aja sudah tidak ada yang menerima. Soalnya sugih barokah. Kalau kita terapkan, kita dituduh melanggar undang-undang. Akhirnya beda. Di Saudi beda, di Australia beda, di Amerika beda, di Rusia beda. Nah, itu Islam. Kemudian akhlak
Bagaimana akhlak kita kepada Allah, bagaimana akhlak kita kepada Rasul, bagaimana akhlak kita kepada sesama mukmin, bagaimana akhlak kita kepada non muslim, bagaimana akhlak kita kepada flora dan fauna, semuanya diatur dalam Islam. Seluruhnya itu adalah Islam. Itu yang diterapkan Nabi. Dan Nabi Islamnya itu acuannya ya Quran itu. Quran begitu turun diterapkan, Quran begitu turun diterapkan. Nah, turunnya Quran itu bentuknya ya macam-macam. Ada yang moderat, ada yang radikal. Ya. Nah, sekarang ini ada aturan orang beragama wajib moderat, yang disebut moderasi agama. Nah, ini kalau kita mau jujur, itu nyalain. Berarti kita membuang yang radikal. Padahal dalam Quran itu ada yang radikal. Misalnya ya, Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi wa yaquluna wa yuqtalun. Al-ayat. Sesungguhnya Allah telah membeli orang-orang beriman itu dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, mereka membunuh atau terbunuh. Coba. Nah, itu radikal ini. Tapi ayat-ayat model seperti ini itu sebenarnya bukan ayat umum, tapi ayat khos. Ayat khusus karena umat Islam mendapat penentangan-penentangan di dalam mendakwahkan kedamaian Islam. Maka sebut ayat khos. Sebabnya apa? Karena didolimi. Kalau kedoliman tidak ada, tidak berlaku ayat itu sampai hari kiamat. Nah, ini baik. Biasanya orang-orang yang melakukan membawa ayat-ayat keras ini diterapkan tidak mengerti situasi. Makanya panjangan lihat tidak pernah selalu menang, selalu kalah karena bukan pas, timingnya tidak pas. Kalau didolimi sudah didolimi, ada lagi syaratnya. Jumlahnya, kualitasnya, kuantitasnya itu ada. Makanya Rasulullah ketika di Mekah sudah didolimi, Rasulullah tidak diturunkan ayat perang. Karena apa? Belum mencukupi persyaratannya terkait dengan kualitas dan kuantitasnya. Belum memenuhi syarat. Nah, syaratnya berapa? Syaratnya ada di dalam Quran surat 8 ayat 65 sampai 66. 1:10. Kalau terjadi kelemahan diturunkan grade-nya oleh Allah 1:3. Oke, itu terkait dengan aturan-aturan hablum minannas. Jadi kalau kita melihat betul Quran ini, kalau kita dituntut untuk supaya berlaku moderat, itu sebenarnya kita itu membuang yang radikal. Kalau membuang radikal berarti kita mengkufuri yang radikal, mengimani yang moderat. Itu sebenarnya dilarang. Nah, yang kita mau, yang kita harus ngerti, kita harus paham bahwa kapan kita gunakan radikal, kapan kita gunakan moderat. Itu akan jadi beda. Kalau misalnya pada hari ini, misalnya kita dalam agama itu menyuruh kita tuh untuk menerapkan aturan Islam dari segala hukum, termasuk dalam bernegara. Terus kalau tidak bisa, apakah itu melanggar? Kan perlu kita ketahui. Lah kita gunakan ilmu namanya qiyas. Qiyas itu walaupun hukum itu melarang, kemudian kita langgar, itu bisa menjadi tidak berdosa kalau kondisinya itu terpaksa. Jadi sama-sama makan babinya misalnya, yang satu karena seneng, yang satu karena terpaksa, podo mangane, sing terpaksa tadi tidak berdosa, sing seneng tadi berdosa. Itu kondisi kita di negeri yang tidak mendukung aturan Islam. Kita gunakan ilmu itu sehingga kita bisa selamat menjadi Islam yang baik, tidak melanggar aturan negara, dan menjadi warga negara yang baik yang tidak melanggar Islam. Itu penting sekali untuk kita terapkan, karena kalau kita tidak bisa menjawab kondisi itu, maka yang terjadi adalah menyembunyikan agama. Kalau menyembunyikan agama, Allah akan melaknat dan akan dilaknat oleh malaikat, juga akan dilaknat oleh orang-orang yang bisa melaknat, kecuali bertobat.
mengatakan perbaikan ya, dan menjelaskan. Mengatakan perbaikan ini adalah gambarannya itu kalau kita berlaku jelek kemudian kita tutup dengan kebaikan, maka kejelekan yang akan hilang, yang muncul adalah kebaikan. Kalau kita punya cermin rasanya sepet, kecut, terus kita bacem dengan gula, rasanya berubah menjadi apa? Menjadi manis. Kejutan hilang. Itu sama dengan kalau kita melakukan keburukan, kemudian kita isi dengan kebaikan-kebaikan, maka keburukan tadi hilang. Yang muncul adalah kebaikan. Punten ini. Oh, punten. Wah, dan itu jadi intinya mari kita di dalam berpuasa ini kita konsentrasikan, karena itu adalah suatu kebaikan untuk kita yang diberikan Allah kepada kita, dengan harapan kita terbentuk menjadi orang yang takwa. Oke, karena kata pun grek-grek berarti pun masuk. Mudah-mudahan manfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.